Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar. Bu, di depan ini lo kosong. Yuk, nggak apa-apa, nggak saya tanya ini loh, sayang tuh. Ada maktabun, ada mejanya. Ibu di depan bu. Yuk bangun yuk, enak loh di depan. Nanti nulisnya jelas ibu. Enggak saya tanya, beneran nggak saya tanya. Kayaknya ngumpul di sana gelap nggak kelihatan. Jenengan di depan sini enak malahan. Enggak saya tanya beneran, serius. Ini di depan ada lekarnya malah enak. Kan memandang guru yang ngajarin kita itu kan pahalanya besar. Iya bu, ibu mau udah takut duluan. Yo cantik deh ibu mah. Sholat paling afdol itu di shaf pertama. Kenapa ya? Apa waktu giliran saya aja gak ada yang berani maju ke depan? Apa emang udah bawaan bayi begini? Hah? Apa? Oh, bawaan bayi. Nah gitu dong, sip. Ayo belakang, bu sini bu. Tuh ya Allah. Kemon. Kalau jalan-jalan nyari bangku pengennya yang depan. Nitip salam sama Bu Haji Ani, saya duduknya di depan ya, soalnya saya mabokan, muntahan, puyengan. Iya, tapi kalau ngaji ya Allah. Padahal sama-sama aja ya bu, saya sama ibu sama-sama belajar. Karena memang intinya kita belajar itu saling mengingatkan. Saya paham, ibu mah batu, saya juga batu. Ditetesin airnya dikit kalau kata orang kampung Gudang mah abongan itu batu kagak bolong. Insya Allah bolong, lama-lama kena tetesan, betul nggak bu? Jangan sampai hatinya seperti na'udzubillahi min. Ada di sini yang hatinya kayak batu? Gak ada sini mah. Di sini mah hatinya kayak talam, semua tahu kayak talam. Nah, bukan lembek enak kayak bu nyoy gitu kan ya. Makanya hati ibu mah selalu dalam doanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Terakhir sampai halaman berapa fikihnya? Bu, udah lewat. Bener, juz ketiga halaman 6. Hari ini kita bahas tentang thaharah, bahas tentang air. Air ada berapa bu jenisnya? Ya, jawab aja sesuka ibu, enggak saya marahin. Aduh, ampun dah. Alhamdulillah ya bu, saya senang banget sebelum kembali menjalankan ibadah umroh saya bisa ketemu ibu. Saya minta doanya ibu biar saya sehat bersama 50 orang jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Karena lumayan lama saya di sana, 16 hari. Doain ya bu, mudah-mudahan cuacanya mendukung, sayanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Halaman kenapa? Insya Allah selalu saya doakan mudah-mudahan bisa ziarah Makkah wal Madinah, thumma al-auda ila al-auda. Juz ketiga. Ingat,
juz ketiga ibu buka juz ketiga. Buka juz ketiga, lompat juz ketiga. Pembahasannya sama halaman 6. Sekarang kita ganti juz ketiga halaman 6. Bahas tentang apa? Coba bahas tentang apa? Iya, bahasa Arabnya yang benar bacanya at-toharo. Jangan toharo. Ada alif lamnya, itu namanya jumlah ismiyah. Ketemu juz ketiga halaman 6. Dari depan bukannya. Kalau buka kitab jangan dari ka, tapi dari ki. Kalau dari kanan gak bakalan bukannya dari kanan apa kiri. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita ngajinya cepat, Bu. Soalnya maghrib jam 6 kurang seperempat, asar jam 3 kurang seperempat. Ya. At-taharatu bersuci. Bersuci ini penting dalam setiap komponen ibadah kita. Bersuci ini jadi kunci di setiap ibadah. Bersuci. Hiya fi'lu ma la tasihhu as-shalah illa bih. Dulu dibahas belum sampai selesai. Yang namanya bersuci ialah melakukan suatu perkara yang tidak bisa sah sholat. Tidak bisa sah. Jadi yang dibahas bukan batal atau tidak batalnya, tapi yang dibahas tentang sah atau paham gak, Bu? Sebab ada syaratnya wudu, ada fardu wudu, betul gak, Bu? Ya, bersuci ialah melakukan suatu perkara, berarti pekerjaan bersuci itu. Fi'lu ma la tasihhu as-salatu illa bih. Wa hiya naw'ani taharatun minal hadath wa taharatun minal ubud. Udah ketemu belum sih? Udah ketemu? Yang belum ketemu cung tangan. Maju ke depan. Enggak diomelin, enggak disuruh tanya. Saya udah jinak, Bu. Aslinya baik loh, ibu aja yang terlalu negatif thinking sama saya, betul nggak? Walaupun kelihatannya kayak begini, tapi hatinya siapa lagi kalau bukan dirinya yang ngalamin, betul nggak? Air laut yang garemin siapa? Bersuci ialah melakukan suatu perkara yang tidak bisa sah sholat tanpa melakukan hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Bersuci. Jadi kalau kayak ibu nih, di usia ibu, kalau udah mau sholat, wawi dulu, ombeh dulu, sebelum ibu wudu. Jauh sama bab sholat nih. Kalau seusia kayak ibu nih, kalau ibu mau sholat gitu ya, kemudian ibu mau melakukan wudu, sebelum ibu berwudu, pasti ibu sudah tohar, bersuci. Kita nih perempuan mani, haid, nifas, betul nggak, Bu? Wiladah, istihadah, semua ini perkara. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Sini Mak, bawa ke sini Mak. Ada. 5 perkara ini semua dilakukan dengan apa? Mandi hadas besar. Ada 2 yang tidak dilakukan dengan mandi hadas besar, cukup dengan membersihkan dan berwudu, yaitu madhi dan wadhi. Mungkin dulu waktu muda, ya, waktu muda sebelum ibu menopause, ibu ngalami namanya keputihan. Bahkan biasanya perempuan seminggu menjelang masa waktu haidnya biasanya suka keputihan. Tapi kalau ibu paham
ibu bisa membedakan dua jenis keputihan yang kita alami, berarti ibu termasuk perempuan yang belajar tentang ilmu fikih yang berkaitan dengan perempuan. Keputihan yang jenisnya tebal dan warnanya putih seperti susu, bukan lendir seperti ingus. Ini biar paham nih. Itu kalau dalam ilmu kedokteran disebutkan namanya keputihan karena ada beberapa faktor. Nih, 1 depresi, 2 stres. Jadi dia keputihan terus. Tidak baiknya alat reproduksi di dalam. 4 faktor gaya hidup. 5 faktor makan. Dan itu biasanya memberikan efek. Apa efek sampingnya ustazah? Dia bau, dan dia lebih kental, dan dia gatal. Kalau tidak diobati, banyak faktor penyakit yang bisa hadir. 1 serviks, 2 rahim, 3 kanker dinding vagina. Banyak penyebabnya. Padahal Islam udah apa? Sudah mengajarkan bagaimana harusnya kita tohar, bersuci. Karena nggak mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di majlis ini masa mudanya bukan orang yang tipenya gaya hidup bebas, gonta-ganti pasar. Na'udzubillahi min. Insyaallah mudah-mudahan nih yang kita lakukan tabarruk buat siapa? Keturunan kita. Al-malu wal banuna zinatil. Hati-hati. Anak itu bisa jadi aib buat kita. At-Taghabun ayat 14. Anak itu bisa jadi fitnah buat kita. At-Taghabun ayat 15. Bahkan anak itu bisa jadi musuh buat siapanya? Ibu bapaknya. Makanya kata Allah, jangan sekali-kali engkau membanggakan hartamu dan anakmu illa biqalbin salim, kecuali orang yang di hatinya apa tuh? Salim. Apa makna salim? Apa arti salim? Enggak ada hasud, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada kepo. Tahu kepo? Apa itu kepo? Apa kepo? Iya, pengen tahu urusan. Ada di sini yang begitu. Ibu, saya tuh senang sama Bu Haji Ani. Bu Haji Ani itu sayang banget sama ibu. Pokoknya kalau ditanyain jelek, gua ada gitu. Alhamdulillah, doakan beliau panjang umur, Bu. Jadi Bu Haji Ani ini kalau dalam sejarah sahabat Rasul, beliau ini seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya jamaahnya jelek, dia bilang cakep gitu aja. Betul nggak, Bu? Tuh. Jadi kalau jamaah ibu nunggu ada, pokoknya gitu aja. Makanya alhamdulillah, udah jangan diganti kalau dia masih sehat. Iya, Bu, jangan diganti kalau dia masih. Doain panjang. Enggak ada, ibu punya ketua kayak begitu. Ditanya, di sini ada yang kepo enggak? Enggak ada. Di sini ada yang iri enggak? Enggak ada. Di sini di Blok T suka ada nggak mama yang ngumpul di pohon? Nggak ada. Saya bilang dia kagak lihat, baik nggak ada. Makanya ibu enak tuh, baik punya ketua. Itu namanya orang yang nggak pernah kepo, selalu positive thinking, betul nggak? Saking positifnya pakai kagak ngurusin ya, Bu ya. Enggak ya, Bu, itu namanya Bu Haji Ani belajar yang vibes-nya itu. Kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang selalu positif thinking, yang emojinya selalu tersenyum gini. Bisa, Bu? Dia doang jawab, Bu. Bisa, Ibu, begitu? Iya, nggak kepo mau urusan orang, betul nggak? Tuh udah nggak zaman, tuh dengerin ya, Bu. Ibu bisa?
Nih, pasang badan dong Bu kayak Bu Ani. Ya, itu penting kan. Nah, sementara bersuci itu terbagi pada dua bagian. Taharatun minal hadas wa taharatun minal khubuth. Sama kalau kita mau masuk kamar, kalau masuk kaki kanan pakai kaki kiri dulu. Ulangi, kalau masuk kaki kanan apa kaki kiri? Nah gitu jawab, ngapa emang puasa semua? Kiri. Kalau kanan kaki kiri apa kaki kanan keluar? Itu benar serius. Andaikan ada CCTV saya bisa lihat tuh. Sebab apa butuh kontrol itu? Tuh, belain aja dia makan. Coba bayangin, dia mau belain aja ibu makan gak pernah salah ibu. Ya Allah, bayinya ketua majelis. Ini benar-benar kayak Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya apapun yang beliau sampaikan selalu pada titik kebenaran. Benar aja kan? Lupa balik lagi gitu. Itu penting loh. Sederhana tapi bisa jadi dakwah buat ibu. Apa doa masuk kamar mandi? Bismillah dulu, ngapa biasain. Ayo apa? Minal huburi wal. Kalau keluarnya cuma satu orang yang hafal gitu, katanya bagaimana coba? Ya Allah Gusti, ini kali ini Bu Sayuti kalah, karena sudah terbukti nggak bisa. Keluarnya apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil. Terus, ya Allah, woi yang belakang. Yang belakang hafal nggak? Doa sesudah berwudu. Yang benar ngapa nek? Asyhadu an la ilaha. Terus. Terus. Yo. Astagfirullahaladzim Gusti. Allahumma ja'alni minat tawwabina minal waj'alni min ibadikas. Oh apalin, besok kalau pergi haji itu penting. Biar gak pengen pipis melulu, biar perut gak ngegerebek gitu ya Allah. Biar yang belakang bisa ditahan. Kalaupun keluar dia gak keluar tapi ke dalam blok. Ini mah ketahuan, ini mah. Alah lagi Bu Sayuti yang kedua. Ternyata apa? Kagak ada yang hafal jemaahnya. Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki. Yang kiri udah hafal, yang kanan belum hafal nih. Soalnya jarang nih Maya, jarang dibaca, pokoknya keluar masuk aja udah. Ya Allah Gusti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasul. Terus Allah doa sesudah wudu. Allahumma minat tawwabina minal. Terus min. Ini ketahuan nih kita beneran kalau dipulang kalau habis ngaji di jiro ini pulang ngaji padahal ada di sini semua itu doa-doanya. Doa sujud, doa tasyahud akhir, ada semua di sini. Doa selesai sholat, doa i'tidal tuh. Cuma ibu jarang iya karena udah apa? Ya Allah.
Ibu buka halaman 17 juz pertama tuh. Halaman 17 juz pertama. Ya, wa ba'dal faraghi yastaqbilul qiblata rafi'an yadayhi ila sama. Nyari halaman aja susah. Coba ya. Kalau nyari duit apa nyari makanan mah searching di mana dia nyampe. Ketemu enggak? Ya ilaha illallah. Halaman 17 juz pertama. Udah ada yang ketemu? Cung tangan yang ketemu. Yang tinggi. Ya Allah, malaikat limpahkan rahmat pahala bagi orang yang membuka kitab, nemuin pelajarannya. Amin. Malaikat Raqib, malaikat Atid ini bagaimana Ustazah? Tar dulu, yang lain lagi nyari. Oma udah ketemu Oma? Ya, Oma lihat tuh. Wa ba'dal faraghi, baris bawah Oma, naik sedikit tuh. Wa ba'dal faraghi yastaqbilul qiblata rafi'an, dan setelah selesai berwudu menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu an Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni min. Kemudian baca inna anzalnahu fi Lailatul. Yang benar ngapa? Ayo ulangi. Inna anzalnahu fi buka suaranya terusin ya Allah Rabbi. Bu, berdiri dulu Bu, berdiri biar connect, berdiri. Ya Allah Gusti. Aduh ya Allah, wa ma adra Lailatul. Udah jangan protes ayo. Wa ma adraka ma. Terus. Salamun. Sendiri-sendiri apa? Sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Muridnya Abu Sayyid itu begitu tuh. Sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Ayo bareng-bareng. Dulu suaranya keluarin. Ini biar viral nih, Mama Soleha. Boleh ya, jangan malu-maluin. Pertama tuh lepetil. Lah bener ya Omaya, ini kan lagi liko versi kita ya Omaya. Tuh lepetil. Yang kedua, yang ketiga. Monggo ya. Nih, jangan sampai malu-maluin, udah di videoin salah. Mulai, wahid, bismillah dulu ya. Kita kan mau masuk ini nih, mau masuk TV. TV nggak tahu TV mana. 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pinter. Anaknya siapa?
Anaknya siapa? Anaknya abi saya, Ustazah. Betul nggak? Anaknya siapa? Iya. Tuh, ditulis tuh bacaannya selesai wudu tuh. Jadi ini jadi doa besok kalau jenengan umroh, kalau jenengan haji. Ini salah satu doanya ini. Biar Allah pelihara. Banyak baca inna anzalnahu fi. Iya, wow. Terus wama. Iya, jarang dibaca itu kalau sholat. Saya tahu juga. Ibu mah kalau sholat bacanya Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam kufuwan ahad. Oke. Jadi bersuci itu ada dua macam. Bersuci dari hadas dan bersuci dari at-taharatu minal hadas. Apa aja sih bersuci dari hadas itu? Ya, bersuci dari hadas dia al-wudu'u, wudu, wal ghuslu, mandi, wat tayammumu badalan minhuma, dan tayamum sebagai pengganti dari keduanya. Apa nih keduanya? Wudu dan Ini jangan disepelein. Sering terjadi jenazah wafat dalam keadaan junub. Banyak. Ya Bu ya, bahkan di lingkungan di bumi anggrek ini pernah ada yang tanya dengan saya, nggak tahu kalau besoknya mau meninggal, malamnya habis berhubungan badan. Akhirnya jenazah wafat dalam keadaan junub. Ya Bu ya. Jadi jangan diapain, disepelekan. Makanya kita belah, apalagi kita perempuan paling banyak mandi. Laki-laki mah mandinya cuma dua, mandi junub sama dimandikan ketika dia jadi jenazah. Betul kan? Inzalul manin, keluarnya mani. Bitahlim, sebab karena mimpi. Buat siapa itu? Anak laki-laki kita yang menjelang ABG. Makanya kadang-kadang ibu ada penyesalan, nangis mungkin bagi yang punya anak laki-laki. Begitu anak laki-lakinya mimpi basah, ibu gak tahu. Tapi kalau anak laki-lakinya memiliki hubungan baik dengan ibunya, pasti dia bercerita, "Ma, aku semalam mimpi basah, mimpi keluar air mani." Itu tandanya itu anak udah apa? Udah baligh. Ada di sini yang ngalamin begitu, yang punya anak laki-laki? Enggak Ustazah, karena ilmunya belum nyampe waktu itu. Alhamdulillah Ustazah, saya udah ngalamin anak laki-laki saya mendekati saya bercerita. Apa yang harus saya lakukan? Allahumma barik, alhamdulillah, tandanya dia sudah apa? Pertama apa yang ibu sampaikan? Mandi junub. Kemudian apa selanjutnya? Jangan pernah tinggalkan sholat, sebab kamu udah apa? Balik. Aurat kamu harus dijaga. Mana auratnya laki-laki? Baina surrah war rukbah, daripada pusar sampai dengan lu. Makanya almarhum Jojon itu paling benar. Ya, ibu tahu Jojon? Jojon mah jangan ibu omelin, bagian dia nggak pakai baju ya. Tapi dia selalu pakai celana, pusarnya ketutup, lututnya ketutup, nggak kayak zaman sekarang. Bapak-bapak kerja bakti main futsal pakai kolor, celana sepak bola itu ya. Ibu harusnya ngingetin, wah aurat kamu tuh di sini, jadi harus sampai bawah. Makanya kalau ibu perhatikan pemain-pemain olahragawan, baik sepak bola, bulu tangkis, kalau mereka yang sudah belajar tentang auratnya,
Lihat Muhammad Ahsan, Rian Adrianto, dia menutup. Kenapa? Auratnya nggak boleh kelihatan. Di mana auratnya laki-laki? Lutut sama pusar. Ibu juga begitu. Kalau melihat bapak keluar pakai celana kolor itu celana pendek ya, celana yang suka kayak bahan bola gitu ya. Ibu ingetin, Pak, auratnya kelihatan. Tuh, ini dipegang banget ini Bu sama teman-teman kita yang mulai belajar hijrah, entah itu sunnah, entah itu jalur salafi, yang mereka memang mengerjakan apa yang disampaikan berdasarkan hadis, di mana batasan aurat laki-laki dan di mana batasan aurat perempuan. Illa wadhun wa yadun, di mana aurat perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki juga begitu. Makanya almarhum Jojon itu mencontohkan banget. Jojon selalu bertelanjang dada, tapi dia menutup karena selalu pakai celana kayak orang apa? Ya, sampai ke sini ya. Jojon masih ada, udah nggak ada sih Bu? Oh, tahun berapa dia meninggal Bu? Bu, bayangin deh. Ibu siap kasih tahu suami? Siap kasih tahu suami? Siap kasih tahu suami? Jangan insya Allah siap. Kan pengen di surga sama suami. Ibu pengen surga jalur mana? Jalur Khadijah? Betul kan? Apa jalur Asia? Asia itu siapa? Iya, barangkali ibu pengen masuk surga karena punya laki kayak Firaun. Gak mau. Terus jalur siapa? Fatimah, dengan segala kesabarannya, hidup susah selama-lamanya bersama Sayyidina Ali. Pengen? Aneh banget ditanya. Saya heran sama ibu beneran, ya Allah. Ibu pengen masuk surga jalur mana? Kan saya sebutin. Khadijah yang seluruh hartanya dilimpahkan, diberikan kepada suaminya. Padahal Khadijah kaya. Orang kayak gini mah, nggak bakalan banget nggak? Ya mak, iya. Kalau gitu mah nggak bisa berseragam, nggak bisa jalan-jalan, betul nggak? Ya, dari mana Omah kita jalan? Kemudian yang kedua siapa? Asia. Ini kita kan lagi belajar Ummul Mukminin, betul nggak? Asia pengen, enggak kuat Ustazah, la ilaha illallah punya laki kayak Fir'aun. Orang sekarang aja laki-laki udah stroke, udah sakit, la ilaha illallah, nguji kesabaran. Sekarang jalur siapa? Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah. Bisa ibu? Fatimah itu ujiannya apa Bu? Ekonomi, betul nggak Bu? Selama menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sulit ekonominya. Bahkan sampai akhir hayatnya, kancing bajunya lepas, pedot lepas, giginya udah patah, jatuh, dicariin nama Sayyidatina Fatimah. Ali sampai nangis, kuat aku beli satu kancing. Apa jawab Fatimah? Ini hanya dunia, ditempel di lem sama Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali menangis. Kita mudah ketawa, paham udah. Saya sama ibu, bener ya Bu? Bu, ini mau kita belajar fakta aja Bu. Saya kadang heran Maji, baju di rumah kagak ada yang muat. Bajunya yang kecil apa saya yang gede? Ya Oma ya, saya tadi ngeluarin abaya hitam, ada kali 8. Ada yang nyangkut di perut. Tuh, boleh ketawa, gak apa-apa, ini mah jujur, bener gak Oma? Nih, ada yang nyangkut di sini. Yang satu tangannya masuk ini, orang masuk. Jadi begini. Udah, ya Allah, anak saya ketawa, ya Allah mami mau segede apa katanya gitu. Saya turunin baju-baju, saya mikir, ya Allah, sayanya yang gede apa bajunya yang kecil Bu?
Oh, bajunya bebas. Dia tahu aja nyenengin hati orang tuh. Alhamdulillah. Kita mah nggak bisa kayak Fatimah, betul. Fatimah bahkan sampai akhir hayatnya baju ditempel. Kalau bahasa orang penjahit mah dikikik ya Maya, ditempel, digejut-gejut gitu. Ya kita mah kayaknya enggak ada, apalagi tipe-tipe oma, tipe-tipe saya. Orang bakalan ya oma ya, tinggal beli kering. Tapi Fatimah, Masya Allah, kenapa Ustazah Fatimah seperti itu? Dunianya dia tinggalin, fokus sama Allah. Bu, kita kalau mandang lemari pakaian kita ya, merah, kuning, di langit ya, ada semua itu. Ada nggak Bu? Kadang saya juga mikir, apa berantem sama ayahnya. Kamu mah pink aja macem-macem, dusty pink, pink baby, pink muda. Kata saya bilang, ya jangan salahin aku lah, salahin perusahaan yang bikin kain. Aku bilang gitu. Orang mah istiqomah masa tua warna hitam, kata dia gitu. Saya bilang begini, kalau aku pakai merah, ya nggak apa-apa kalau kamunya pede. Digituin Bu. Itu bab baju. Ingat, semua ada hisabnya. Siap. Makanya saya selalu baju tuh ditukar gulung, yang sempit, yang gede masukin lagi, ntar sempit lagi, keluarin lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu Aisyah. Jalurnya melalui Aisyah nih. Kayaknya nggak ada dah. Di depan saya ini nggak ada. Ngapa? Hafalan satu ayat juga nggak apa-apa. Ya, Sayyidatina Aisyah kan paling banyak ngeluarin hadis. Ada berapa hadisnya? Banyak. An Aisyah radhiyallahu anha, betul. Lalu kita dari jalur mana Ustazah? Fi ta'atillahi wa rasuli birrun ila zawj. Nah kita berusaha nih biar masuk surganya Allah dengan berbakti kepada suami. Bisa Bu? Oh jawabnya insya Allah. Ya Allah Bu, astagfirullahaladzim. Makanya benar tuh. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asyarafna ala ladha. Kok Ibu doain apa ya? Mana Bu? La ilaha illallah fatu alaina. Ibu ngaji di mana Bu? Enggak. Apa aja hafal dia doa. Mana lembarannya? Ya Allah, Bu, Ibu kudu ngasih reward sama Bu Haji Ani, beli dia kudungan, belain Ibu dulu, alhamdulillah. Itu kan doanya gitu. Wastur lana aurati. Kita, Ibu sama saya masih dilindungi sama Allah karena Allah menutup aib kita. Betul kan? Bukan sesuatu yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Mungkin Ibu beberapa waktu yang lalu sempat terpancing dengan kasus yang terjadi dengan salah satu ulama di Bekasi. Betul? Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu habis semua. Kalau Allah, makanya kita sama-sama orang yang memiliki aib, ya selalulah berbaik sangka terhadap Allah. Betul nggak Bu? Jangan pernah menyombongkan diri kita. Betul nggak Bu? Kalau dia kaya raya, mudah-mudahan dia bisa memanfaatkan hartanya. Kalau dia memang miskin fakir, jangan pernah dia lelah untuk berikhtiar. Betul nggak Bu? Seperti itu. Kita ini udah nggak muda lagi Bu. Betul nggak Bu? Udah berapa tahun nih Bu?
Iya, usia ibu kan lagi usia lucu-lucunya ini. Iya, Bu Kiki. Lagi usia lucu-lucunya, benar nggak Bu Kiki? Iya. Apalagi karena ibu udah nggak datang bulan, udah apa ibu? Menopause. Apa Bu? Iya, udah nggak ada sesuatu hormon yang ya udah begitu dah. Makanya satelitnya udah cepet, salah sedikit ngam. Bukan ibu, bukan ya Bu Ani. Ibu mau orang baik. Betul Bu. Kemudian yang selanjutnya taharatu minal khubuth, bersuci dari hadas pada saat berwudu. Kemudian apalagi jadi kalau mandi hadas besar, ya mandi hadas besar itu disunahkan berwudu. Kemudian yang taharatu minal khubuth yaitu minal istinja'u wa izalatun najasati 'anil badan was thawb wal makan. Bersuci dari najis yaitu istinja, wawi, ombe. Kemudian yang kedua menghilangkan najis dari badan. Yang ketiga menghilangkan najis dari pakaian dan jangan main-main. Apalagi yang najis nya cicak. E-nya cicak. Segede apa E-nya cicak? Berarti dia tahu dia kecil, apa dipraktekin begini. Kecil tapi dia kecil tapi ganas. Betul nggak? Pakai mukena baru ambil dari lemari masih baru. Betul nggak? Duduk di pojokan masjid atau di pojokan rumah, tau-taunya dia apain? Ini masih apa? Cicak. Udah gitu nempel sampai kering, betul nggak? Kagak diingetin sama temennya. Bu, itu loh ada kotoran cicaknya, nggak terima. Ayo aja dia pakai. Kata yang belakang, aku udah bilangin. Betul ya Bu? Benar ya Bu? Iya, Masya Allah. Kayak kemarin tuh bulan September, Oktober, akhir September awal Oktober. Sekarang masuk izin Ismail tuh enak Bu. Ya sama seperti masuk rogoh. Ya, enaknya apa? Kalau kita sabar, kalau nggak enak sama aja. Didorong-dorong sama orang Turki, orang-orang yang gede-gede itu. Begitu, jadi gantian dikasih waktu 10 menit. Dijaga sama kayak askar. Dipelihara, kita dikumpulin dulu di pintu gate Abdul Fat. Begitu sekarang. Perempuan masuknya pagi jam 8 sampai jam 11. Begitu tuh. Mudah-mudahan ibu segera. Anwa'ul mutahharat, macam-macam yang bisa mensucikan. Alat. Arbaatun al-ma'u, yang pertama air. Di dalam pesawat, kamar mandi pesawat ada air. Dengerin nih. Tapi airnya tidak sebanyak kayak di kamar mandi kita. Batasan air di kamar mandi itu batasan secepuk gelas kecil itu. Betul nggak Bu? Bagaimana cara kita bertoharoh? Ibu ambil tisu tuh yang ada di kamar mandi, basahin dengan air, ibu basuh kemaluan ibu, setelahnya baru ibu basuh lagi dengan tisu basah yang ibu miliki, kemudian ibu lap lagi dengan tisu yang kering. Paham Bu? Di pesawat, takaran makanan di pesawat itu tidak menyebabkan kita buang air besar, kecuali sebelum naik pesawat ibu makan wareg. Pakai kol-kola. Makan apa? Ya, duduk di pesawat udah stabil, datang makanan.
makan, betul nggak? Habis makan tidur, betul bu? Bangun tidur mules. Mulesnya ibu itu tadi di bandara ibu makannya apa? Iya tadi Ustazah saya makan di Solaria nasi goreng seafood. Ini penting nih. Bagaimana saya buang hajat Ustazah? Lah bagaimana? Udah tinggal nongkrong di kamar mandi, antum ngeden, bahkan nggak perlu ngeden, betul nggak? Tekan ini, nih yang biru nih tekan splashnya, masa iya gue masuk juga? Lah sedep amat baunya, betul nggak bu? Tekan plus, bus gitu, betul nggak bu? Orang bakalan ini nggak ke bawah, ini kita masuk ke dalamnya nggak bakalan. Nah kita mau segede apa, kotoran segede apa, paham bu? Lalu Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Lah bersihin, masa iya saya suruh bersihin? Bagaimana caranya Ustazah? Nah, kita ajarin. Ini penting bu, penting. Sebab apa? Setetes air yang jatuh di pelataran kamar mandi, yoilah pelataran kamar mandi, di bawah kamar mandi, nyawa resikonya. Karena di atas pesawat itu nggak boleh ada paham bu? Kalau cebrek, apa cebrek? Ada nenek-nenek yang wawinya di bawah, yoilah ilmu dipanggil. Aduh, siapa di sini tour leadernya? Lagi-lagi ngurusin pup nenek-nenek. Bu, biar ibu paham. Karena kalau pesawat itu kamar mandinya ada air aja, langsung. Makanya di depan kamar mandi pesawat itu ada alarm, ada lampu. Kalau airnya banyak, nyala. Konslet, nyawa taruhannya. Ada yang ditahan, nggak pipis, nggak makan, nggak keringet dingin. Akhirnya nyesek, pakai kol-kola, nyesek. Beneran, kenapa? Karena oksigen di atas. Kan kita di ketinggian berapa ribu meter, bener nggak bu? Lah gunung aja segede upil, saking apanya kita. Oksigen semakin apa? Makanya kenapa orang yang hamil sebelum 4 bulan dan selepas dari 6 bulan sudah tidak boleh naik pesawat. Karena oksigen di atas lebih apa? Lebih tinggi dan dia lebih susah. Tekanannya lebih apa? Makanya ibu kalau naik pesawat kadang-kadang kuping ibu budeg. Betul apa betul? Ibu begini ya. Apa lo nek kan diajarin usaha begitu. Ya biasa aja nek. Gitu. Ini kaitannya dengan apa? Dengan diri kita, bagaimana kita bisa beristinja. Soalnya kita banyak yang salah paham. Karena ibu merasa bahwa tisu padahal tisu basah itu nanti setelah ibu bersihkan pakai air dan tisu kering, baru selanjutnya pakai tisu karena najis itu ada warnanya, ada harumnya, ada baunya. Jadi tisu basah itu untuk mengurangi apa? Bau yang sudah tidak ada najis di situ. Kalau ibu pakai tisu basah duluan, sementara pupuk pantat ibu bekas pupuk itu tidak menghilangkan karena tisu basah itu ada apanya? Air, betul kan? Di sini alat untuk bersuci yang pertama al-ma'u, air. Makanya paling enak mandi pakai air, wudu pakai air, betul gak? Berarti ibu dalam keadaan sehat. Coba kalau subuh-subuh ibu nggak sehat, ibu ngegeget gitu. Ya. Kemudian yang kedua waturabu, wudu mandi pakai debu, susah. Ayammu aja orang bisa.
Betul nggak Bu? Tayamum aja masih keder. Nawaitu at-tayammum listibahatis sholat aja kagak bisa. Saya niat tayamum karena Allah, begitu aja. Betul, betul, betul nggak? Jawab yang kompak, betul nggak? Itu dia tayamum kalau nggak lagi di pesawat mah sakit. Kemudian yang kedua yang ketiga wal hajaru, pernah wawi pakai batu. Udah ngebayangin ledek semua Ustaz. Aduh, parah beneran parah. Parah ya Allah. Gusti. Tapi bener loh Mak. Saya punya cerita dan ini fakta. Saya pernah ngebesan ya. Salah satu ustazah di Bekasi punya menantu orang Lampung, Mak. Lampungnya tuh jauh, Prabu Muli. Kan jauh ya, Bu? Lampung gue so. Iya beneran. Ada di sini ada orang Lampung di sini ada. Mana? Mana orang Lampung? Tuh. Jauh kan, Bu? Nakar masih ke sana terus. Ceritanya ada Ustazah Imas namanya. Pengen pupuk, udah kebelet. Sementara kan kelepas dari Bangkauni, ya kan, langsung masuk tol. Saya inget banget, itu baru kita ngelewatin daerah namanya Natar. SPBU-nya udah kelewat rest areanya. Tiba-tiba dia pengen kan kasihan, mulus, udah keluar keringet dingin. Minggirlah di jalan tol. Minggir di jalan tol kan nggak boleh lama-lama, betul nggak? Udah tuh ya, saya inget banget tadinya Ustazawin yang mau nganterin. Udah biarin mama yang nganterin. Nenek gabung banget, betul nggak? Akhirnya udah yang muda-muda berempat. Pakai apa ini kita ngalanginnya? Katanya gitu. Terus kata supir, Bu, di bawah ada terpal, gitu kata supir. Iya Pak, gitu udah tuh. Akhirnya saya berempat dengan yang muda-muda nungguin Ustazah itu pupuk. Baru nongkrong orang banyak rumput kan. Kata dia begini, Neng ini iya kumaha, naon atuh iya kumaha, naon anu kumaha. Sok atuh keluarkeun gitu ya. Iya, aya naon ieu? Saya giniin. Rumput eta. Hus. Akhirnya udah tuh Bu. Ketawa aja pembat. Ya Allah Ustazah antum mah bisa aja. Lah anak kan bingung. Iya, kenapa? Kita kan udah pasang begini ya Bu ya. Saya pakai masker atau Ustazawin di double deh. Kita berempat pakai masker udah di double tuh. Kan Uwa di dalam Wak Imas. Kata bilang udah Wak. Kata dia udah nongkrong. Mungkin kali geli. Ya teh naon. Saya bilang udah Wak. Baca bismillah langsung kedengeran tuh. Emang perut kalau buang air besar sakit kan kedengeran ya Bu. Suara pertama yang dikeluarkan juga kedengeran. Udah tuh. Terus kata dia, iya kumaha wawina, wawi kan orang Sunda begitu ya Bu Kiki. Kumaha wawina. Terus iya aya aqua cenah. Aqua seliter udah Bu. Itulah Bu, makanya setiap peristiwa perjalanan itu ada cerita. Kelar dah tuh. Terus kata teman saya, Ustazah tadi ke bawah nggak? Udah lu jangan nanya, bilang gitu. Anggap aja itu aroma dari udah tuh. Di busnya jadi bercandaan. Ari tadi teh naon tuh yang menigeli kata dia gitu. Kemudian yang terakhir menyama ini penting. Apalagi zaman sekarang banyak operasi ya Bu. Jadi menyama itu membasuh anggota tubuh yang dimana anggota tubuh itu kebetulan tempat basuhan sholat. Contohnya, ibu luka dijahit di sini, ya, nggak perlu ibu membasuhnya dengan air semua anggota. Jadi cukup yang diperban saja atau anggota tubuh yang tidak ada perbannya. Penting nih ya.
Termasuk ketika ibu menjalankan ibadah haji, ibu pakai kaos kaki double. Ya, bukan kaos kaki yang coklat yang biasa kita pakai. Ini jenisnya bukan sama. Tapi kalau kaos kaki yang khusus buat ibu menjalankan tawaf dan sa'i yang tidak licin, itu boleh ketika ibu berwudu, cukup dibasuh dari atas sampai bawah. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya sampai di sini? Saya minta baca Fatihahnya, doakan saya. Mudah-mudahan ini setahun 2025 perjalanan umroh yang ke-6 buat saya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih keberkahan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan perjalanannya, diampuni segala dosa-dosanya, dikabul semua hajat hidupnya, diijabah semua segala doanya. Rabbi wa ruhi wa jasadi ila krisni handayani binti almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wa zikri wa 'azimi sultani. Allahumma inna jam'ana jam'ana marhuma wa tafarruqa min ba'diha tafarruqa ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa kharimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Taqwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita.